Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around you. Martha Sikorsky. Is it Martha? Is it Sikorsky? Weldon Crab. Is it Weldon? Crab. Crab? Peggy White. Peggy White? 1305 Solano. 1305 Solano? I have You want God to touch your kidneys? Now let that ear open in the name of the Lord. Right now, Jesus. Power of the Holy Ghost. Here it comes in. Devil, back off. Is the bondage is broken? In the name of Jesus. Shalom semuanya, ketemu lagi dengan saya Madi Frans Tamba di dalam Logika Alkitab. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada hari ini teman-teman. Kita akan membahas pendeta ini mendengar suara Tuhan, tapi kok suaranya perempuan. Tapi sebelum saya membahas tentang judul ini, sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah support saya dalam video tentang Ahok. Dan penjelasan saya kira-kira bisa memberkati teman-teman semua. Puji Tuhan, support terus channel ini teman, supaya bisa memberkati banyak orang-orang dan memberkati kita semua. Dan pada hari ini saya akan masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman. Pendeta ini mendengar suara Tuhan, tapi kok suaranya perempuan ya. Maksudnya apa teman-teman? Jadi begini teman-teman, pada tahun 1970-an ya, terkenal dengan pelayanan pendeta namanya Popov teman-teman. Pada tahun 1970-an ada hamba Tuhan yang sangat terkenal dalam pelayanan KKR, dalam pelayanan kesembuhan, bahkan dalam pelayanan televisi di Amerika Serikat, yaitu pendeta Popov ya. Pendeta Popov ini merupakan anak dari ayah dan ibunya yang bernama George and Gerda Popov. George dan Gerda Popov. Popov lahir pada tanggal 2 Juli 1946 teman-teman. Dia kuliah di Universitas California Santa Barbara. Dia lulus pada tahun 1970. Ternyata ayah Popov ini merupakan seorang pendeta juga teman-teman. Jadi Popov ini anak pendeta ya. Jadi ketika Popov menjadi seorang yang sudah tamat kuliah di Universitas California, Popov hits mengikuti pelayanan papanya teman-teman. Papanya juga berkecimpung di dalam pelayanan kesembuhan, KKR, seminar tentang mukjizat, bahkan pelayanan-pelayanan yang seperti itu lainnya teman-teman. Dan pada akhirnya Popov terkenal sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan Popov dijuluki si bocah ajaib atau si penginjil anak ajaib. Jadi Popov itu sudah hits pada tahun 1970 dan berkembang pelayanannya sampai pada akhirnya pelayanan Popov sampai disiarkan di TV nasional di Amerika Serikat teman-teman. Dan sangat terkenal sekali pelayanan Popov berwarna tentang kesembuhan, bahkan daya tarik khotbah-khotbah Popov pun banyak tentang mukjizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan seseorang dari jerat setan dan iblis ya. Tapi sebelum Popov melakukan pelayanannya, contohnya di sebuah KKR, Popov menyuruh para jemaatnya atau orang-orang yang hadir, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, mereka harus berani melemparkan pil resep dari dokter, bahkan mereka harus berani patuh membuang segala obat-obatan dari dokter dan botol-botol infus dari dokter ya. Jadi Popov menantang para jemaat-jemaat yang hadir di dalam pelayanan KKR-nya untuk membuang semua acuan-acuan yang dokter berikan pada mereka-mereka yang sakit ya teman-teman. Dan Popov terkenal ketika selesai berkhotbah, dia mendengarkan suara Tuhan. Sebelum dia melakukan pelayanan kesembuhan, dia pasti membawa dirinya itu seperti sedang mendengar suara Tuhan ya teman-teman. Dan semua orang-orang yang ada di situ bisa disebutkan oleh Popov namanya, tempat tinggalnya, bahkan sakit penyakitnya, sebabnya kenapa. Padahal Popov belum berkenalan atau bersalaman dengan dia atau orang yang mau didoakan. Jadi pelayanan Popov luar biasa ya teman-teman. Tapi pada puncak karirnya ada seorang investigasi yang bernama James Randi. Pada tahun 1980 James Randi mulai curiga teman-teman. Jadi James Randi merupakan seorang investigasi. Dia membuat komite penyelidikan skeptis ya untuk menyelidiki pelayanannya Popov.
Karena dia menemukan hal yang ganjil di pelayanan Popov ini ya teman-teman, di mana setiap Popov selesai khotbah pasti dia memanggil orang, pasti dia menebak tempat tinggal orang, bahkan dia menebak sampai ke pribadi orang tersebut. Ada apa? Kenapa Popov bisa melakukan itu? Apakah benar itu dari Tuhan? Itulah yang dipikirkan oleh James Randi bersama kawannya, ya, yang di dalam bentuk komite pendidikan skeptis untuk menyelidiki pelayanannya Popov. James Randi pun akhirnya mengikuti pelayanan Popov, dalam arti dia mengikuti ibadahnya pendeta Popov ini teman-teman. Sampai pada akhirnya James Randi ini berusaha memiliki lebih dalam, dan akhirnya James Randi menemukan sesuatu yang ganjil ya teman-teman, yang dimana dia bisa menemukan sebuah frekuensi, ya, frekuensi suara, ya, gelombang suara, ya, yang dimana dia bisa menangkap sinyal gelombang suara itu sehingga membuat dia penasaran. Gelombang suara ini ditujukan ke siapa dan dari siapa. Dan sampai akhirnya James Randi dan rekannya yang bernama Steve Shaw, ya, dengan bantuan teknis dan dari analisa TKP dengan pakar elektronik yaitu Alexander Jason, James Randi mulai memberanikan membongkar semua apa yang menjadi rasa penasarannya, sehingga James Randi akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang mengagetkan dirinya, bahwa Popov menggunakan pemancar radio nirkabel untuk menyiarkan informasi, ya, yang dia terima dari seseorang. Masterson. 4267 Masterson, I can see the angels of God all around you. Martha Sikorsky. Is it Martha? Is it Sikorsky? Weldon Crab. Is it Weldon? Crab. Crab? Peggy White. Peggy White? 1305 Solano. 1305 Solano? I have You want God to touch your kidneys? Now let that ear open in the name of the Lord. Right now, Jesus. Power of the Holy Ghost. Here it comes in. Chief devil, back off. Is the bondage is broken? In the name of Jesus. Ketika James Randi melihat itu dan menemukan itu, akhirnya James Randi ini dengan yakin menyabarkan bahwa pelayanan pendeta Popov itu adalah pelayanan yang tidak benar-benar sungguh-sungguh dari Tuhan. Sehingga James Randi berani membuat statement di dalam televisi nasional bahwa pendeta Popov merupakan pendeta yang melakukan penipuan, karena dalam mendengar suara Tuhan, pendeta Popov menggunakan headset atau menggunakan nirkabel bantuan pemancar suara radio, ya, yang diberikan oleh istrinya kepada pendeta Popov. Ketika diselidiki lebih dalam, James Randi menemukan bahwa sebelum ibadah KKR dimulai, semua orang yang sakit tentunya, yang punya masalah tentunya, dikasih surat permohonan doa. Jadi ketika dikasih surat permohonan doa itu, mereka harus isi biodata mereka harus isi keluhan mereka, sampai mereka harus isi masalah pribadi mereka. Sehingga Popov berani membuat dirinya menebak apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya yang hadir pada saat itu. Tentu dong, pada dasarnya kita kaget kalau ada orang bisa menebak kita, masalah pribadi kita, padahal kita belum berbicara kepadanya. Dan ternyata di belakang semuanya itu, Popov menggunakan pemancar radio untuk menyampaikan informasi yang dari istrinya, data riwayat jemaatnya yang punya keluhan masalah itu kepada dirinya, sehingga dia menebak nama orangnya, tempat tinggalnya, bahkan sampai masalah-masalah yang sedang dialaminya. Dan semuanya itu merupakan suara informasi yang diberikan istrinya, bukan dari Tuhan. Sehingga semua orang kaget waktu Popov bisa menebak seseorang secara detail. Semua orang berpikir bahwa Popov orang yang mendengarkan suara Tuhan. Tapi ketika James Randi menemukan di balik semua pelayanan Popov ada bantuan tangan manusia, dalam tanda kutip, yaitu istrinya yang menyampaikan informasi jemaatnya kepada dirinya di dalam pelayanan, sehingga James Randi berkata di TV nasional bahwa pendeta Popov melakukan penyelewengan pelayanan. Sehingga pendeta Popov pada tahun 1980-an, tepatnya di dalam 86, di situ dia mengalami bangkrut. Nah, teman-teman, itulah latar belakang dari seorang hamba Tuhan, yang dimana hamba Tuhan ini sebenarnya hamba Tuhan yang diurapi.
Tapi pada dasarnya, ketika di dalam pelayanannya menyalahgunakan pelayanan itu untuk kepentingan diri sendiri, di sana juga lah Tuhan mempermalukannya. Jadi apa respon kita sebagai orang percaya dengan fenomena pendeta Popov ini? Yang pertama teman, respon kita adalah jangan pernah mengandalkan manusia di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Teman-teman, siapapun orang yang kita pandang itu hebat, kita pandang itu berkuasa, jangan sampai kita menaruh harapan kita, menaruh iman kita pada manusia. Bahkan seakan-akan orang itu kudus sekalipun, jangan sampai kita menaruh iman kita kepada orang tersebut. Karena kita jangan sampai membuat diri kita mengandalkan manusia sedetik pun, jangan sampai harapan kita tujukan kepada manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, teman-teman, kita akan seperti jemaat-jemaat Popov. Yang bagaimana ketika James Randi mengabarkan bahwa pendeta Popov melakukan hal penyelewengan di dalam pelayanan, banyak jemaat-jemaat yang kecewa. Meskipun pendeta Popov sampai saat ini masih eksis, teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu pada hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan lebih suka kita datang sendiri kepadanya. Memang kita betul butuh perantara tangan hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang. Tapi bukan berarti kita mengandalkan mereka untuk kesembuhan kita, untuk penyelesaian masalah kita. Karena pada dasarnya roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maksudnya apa? Tuhan sudah kasih potensi yang besar buat hidup kita, menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan sakit penyakit kita, bahkan menyelesaikan pergumulan kita. Tuhan sudah kasih roh yang besar itu, kekuatan yang besar itu, kuasa yang besar itu ke dalam diri kita. Karena itu pada hari ini jangan pernah mengandalkan manusia. Yang kedua, teman-teman, apa yang harus kita responi dalam fenomena pendeta Popov ini, teman? Yang kedua, jadilah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu adalah orang Kristen yang suka makanan-makanan keras. Maksudnya firman Tuhan yang bukan hanya meninabobokan kita. Ya, seringkali orang-orang Kristen sekarang suka nyari firman Tuhan yang bubur, teman-teman. Maksudnya yang bubur adalah yang enak didengar telinga. Padahal sesungguhnya firman Tuhan yang keras itu bisa membangun kita, pikul salib, sangkal diri, ya. Bahkan sampai pada kita harus setia sampai akhir, mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu cuma Tuhan yang harus kita dengar. Bukan hanya firman Tuhan yang Yesus baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Yesus dari dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Bukan hanya itu, tapi firman Tuhan yang keras, yang membangun rohani kita, sehingga kita tidak pernah goyah dengan ajaran apapun. Kita tidak akan pernah goyah di dalam masalah apapun. Ketika kita punya firman Tuhan yang keras, kita punya iman yang kuat, kita kasih rohani kita makanan-makanan yang keras. Jadi pada hari ini, teman-teman, kenapa kita harus makanan-makanan rohani yang keras? Karena hidup ini keras, teman. Hidup ini sangat keras. Kalau hidup ini keras, butuh topangan makanan-makanan rohani yang keras untuk kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Berapa banyak orang-orang Kristen sekarang yang kecewa karena COVID-19. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengeluarkan statement A, statement B, statement C tentang COVID-19. Bagi saya pada hari ini, teman-teman, yang terpenting saya tetap setia, taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap setia dan taat sampai akhir. Itulah yang saya kerjakan hari ini pada Tuhan. Kira-kira, teman-teman, pada hari ini kita mau tetap setia, dengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dengarkan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan dengarkan roh Tuhan berbicara lewat telinga kita dan hati kita. Pakailah logika dan iman kita untuk mengerti logika yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.